Shalom saudara, kita kembali ke Abam episode 486. Dari seorang ibu rumah tangga usia 60 tahun di Semarang. Salam Pak Erastus. Pak Eras, saya mengikuti pengajaran Pak Eras melalui YouTube dan sangat memberkati kami. Yang saya mau tanyakan ialah, mengapa kalau Bapak khotbah di ibadah GSKI, Pak Eras sering menggunakan nama Yahweh. Tapi kalau khotbah di gereja yang bukan GSKI, Bapak jarang tidak menggunakan nama Yahweh. Kalau Bapak khotbah ibadah di GSKI, Pak Eras sering menggunakan Yahweh, tapi kalau khotbah di gereja yang bukan GSKI, Bapak jarang tidak menggunakan nama Yahweh. Maaf Pak Eras, karena yang saya pahami di kitab Perjanjian Baru sepertinya jarang menggunakan nama Yahweh. Saya menyadari pengetahuan saya masih dangkal tentang nama Yahweh. Saya ingin saat berdoa menyebut nama Yahweh tidak merasa berdosa karena saya tidak seperti layak menyebut Yahweh yang besar, agung, dan kudus. Sehingga saat ini kalau saya berdoa saya menyebut Bapak atau Allah Bapak. Mohon pencerahannya Pak Eras agar saat saya menyembah, berdoa dengan menyebut Elohim Yahweh, saya tidak merasa bersalah. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Pak Eras. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan atau dengan sia-sia. Ini bukan berarti tidak boleh menyebut nama Allah, dalam hal ini Yahweh. Yang dilarang adalah bila menyebut dengan sia-sia atau sembarangan. Memang ada masa di mana bangsa Israel tidak berani menyebut nama Yahweh karena dianggap sakral. Dan mengacu pada hukum Dekalog yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Tetapi bangsa Israel memang sering salah menafsir kebenaran. Jangan menyebut nama Allah sembarangan bukan berarti tidak boleh menyebut nama Yahweh. Yang salah kalau menyebut sembarangan. Di Alkitab kita membaca banyak ayat yang mengatakan, maka di tempat itu mereka memanggil nama Yahweh, bukan nama lain. Nama Yahweh menjadi penting untuk membedakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, sesembahan kita itu bernama Yahweh. Tidak sama dengan Allah manapun. Tidak sama dengan sesembahan manapun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, engkau satu-satunya Allah yang benar, maksudnya Yahweh itu bukan siapa-siapa. Yang kita juga panggil sebagai Bapak. Yang penting sekarang kita menyebut dengan hormat, tidak sembarangan. Yang kedua, biasanya kalau saya menyebut nama Yahweh, saya dahulu dengan kata Bapak, Bapak Yahweh atau Elohim Yahweh. Jarang saya mengatakan Yahweh, hampir tidak pernah. Kalaupun kelepas bisa, biasanya saya sebut dengan Bapak atau Yang Mulia Yahweh. Ya, begitu. Kenapa kalau di gereja lain saya tidak menyebut, saya mengerti, banyak gereja belum mengerti atau belum memahami hal ini. Munculnya lagi belum lama ini ya, anti nama Allah, dan itu dikobarkan oleh pecinta nama Yahweh. Saya mengobarkan nama Yahweh tapi tidak anti nama Allah, karena Allah itu sebuah sebutan saja atau generic name. Yahweh itu proper name. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. Jangan merasa bersalah menyebut nama ini asal dengan sikap hormat dan pantas. Oke, saya kira itu jawaban saya. Jadi kalau saya tidak menyebut nama ini di gereja lain ya supaya
mereka tidak menjadi syak atau belum biasa. Padahal mestinya yang kita sembah itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yahweh itu yang kita panggil Bapak. Kita sering panggil Bapak, lebih banyak panggil Bapak. Tapi sesekali ada nama Yahweh-nya juga. Bukan Bapak siapa? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, iblis bapakmu. Nah, kalau kita Yahweh Bapak kita. Oke. Laki-laki usia 35 tahun, single, PNS dari Manado. Salam Pak Eras yang terkasih. Pak, saya mempunyai pacar yang beda iman dengan saya, Islam. Hubungan kami sudah hampir 3 tahun. Awalnya kami berkomitmen bahwa nanti pacar saya yang ikut saya pindah Kristen. Seiring berjalannya waktu, karena hubungan kami sudah lama, saya coba bertemu dengan orang tuanya di rumahnya, karena rumah orang tuanya jauh dari Manado, dengan tujuan untuk kenal lebih dekat dengan keluarganya, sekalian meminta restu. Namun pertemuan kami masih belum mendapatkan kepastian dari mamanya untuk merestui hubungan kami. Saya pulang ke Manado sambil pacar saya beri semangat untuk tidak menyerah, meyakinkan mamanya. Seiring berjalannya waktu, kami tetap melanjutkan hubungan beda agama, dan akhirnya kami terjerumus dalam dosa yang sangat dalam. Pacar saya hamil di luar nikah, dan saya bersedia untuk tanggung jawab. Tetapi respon dari ibunya sangat marah besar pada saya dan pacar saya. Sampai berkata, biarkan anak saya mati saja dan nanti dikebumikan di kampung mereka. Mamanya berkata akan merestui hubungan kami asalkan pernikahannya harus dengan akad nikah. Dan saya masuk Islam. Yang jelas saya tidak mau. Dan saya bertahan dengan iman saya Kristen. Pacar saya juga terbebani dengan ibunya yang tidak mau merestui dan tidak mau ikut saya masuk Kristen. Karena takut akan kutuk ibunya yang tidak merestui. Satu hal, saya tidak mengorbankan Yesus dan saya tidak mengorbankan janinnya, Pak. Namun pacar saya berkata harus ada yang berkorban, yaitu kalau bukan saya yang berkorban masuk Islam atau pacar saya yang berkorban untuk masuk Kristen atau janinnya yang dikorbankan. Saya tidak menambahkan dosa yang lebih besar lagi, Pak Eras. Akhir-akhir ini saya bergumul tiap hari minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati. Saudara usia 35 tahun ini mestinya sudah dewasa. Saudara ceroboh. Sangat ceroboh. Sekarang saudara minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Terlambat. Ini terlambat. Saudara seperti melecehkan Tuhan. Kalau minta petunjuk itu pada waktu pacaran, sudah tahu dia beragama lain, Anda mestinya tidak perlu pacaran dengan dia. Anda pacaran, Anda sudah memberontak kepada Tuhan. Anda sudah melukai, menyakiti hati Tuhan. Pacarannya saja loh ya. Lalu hubungan seks lagi, itu 2 kali dosanya, besarnya. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kamu minta petunjuk Tuhan, bagus. Tetapi kamu harus membayar harganya. Yang jelas untuk pindah agama itu tidak. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun juga. Kamu harus berani kehilangan wanita itu dan janin di dalam bayinya. Dan kamu harus berani bertanggung jawab untuk menghidupi perempuan dan anaknya itu walaupun bukan jadi istrimu. Itu yang mesti kamu lakukan, ya. Jangan harap akan mudah dilewati. Ini berat, ya. Apalagi pacarmu takut kena kutuk kalau dia pindah agama Kristen. Nah, ini berat. Jadi kamu harus minta petunjuk Tuhan, tetapi harus berani pikul resiko kehilangan pacar dan janin itu. Kamu
harus bertobat sungguh-sungguh. Menurut saya, hari ini kamu bisa mengelak. Tetapi hari esok kamu akan berbuat hal yang mirip seperti ini. Karena sikap cerobohmu itu memang sudah dari dulu. Menggampangkan masalah dan tidak menjaga perasaan Tuhan. Bertobatlah. Rendahkan dirimu di kaki Tuhan, jangan mikir perempuan dulu. Tidak menikah pun kamu harus rela atau siap sambil minta petunjuk Tuhan. Karena kesalahan besar yang telah kamu lakukan ini. Oke, itu saja nasihat saya. Saya kira Tuhan marah kepada kamu. Saya merasakan itu. Wanita usia 42 tahun, Salam Pak Eras, sekarang saya bekerja di sebuah perkebunan dan perkebunan ini dinaungi oleh sebuah yayasan Kristen. Banyak hamba-hamba Tuhan besar di tempat saya bekerja. Saya bekerja merintis tempat ini dan dari belum ada orang yang mau menginjak tempat ini sampai sekarang sudah berubah menjadi tempat yang diminati oleh banyak orang untuk kerja di tempat ini. Awalnya tempat ini hanya semak belukar, banyak ular berbisa di tempat ini. Bahkan anak saya yang usia 3 tahun saat ini 2 kali harus kena demam berdarah dan hampir tidak tertolong. Setelah tempat ini jadi banyak orang berebut kerja di sini. Banyak orang berlomba-lomba untuk menguasai tempat ini. Yang parahnya, saya yang sudah lama bekerja di tempat ini diperlakukan tidak adil. Bahkan seolah-olah saya mau disingkirkan dengan cara halus. Kalau saya tidak ingat kebutuhan rumah tangga dan ada anak-anak yang harus sekolah dan kuliah, saya tidak maksa untuk kerja dan berpikir lebih baik keluar. Karena sering saya tidak tahan dengan gesekan demi gesekan di tempat ini. Saya sudah bekerja bertahun-tahun tapi saya digaji 3 juta per bulan dan itu tidak pernah ada kenaikan. Sedangkan orang yang baru masuk memiliki kedekatan dengan bos bisa langsung melejit dalam 1 tahun naik sampai 3 kali kenaikan. Dari 3 juta ke 5 juta dan sekarang ini naik ke 7 juta. Padahal mereka baru masuk belum ada 1 tahun. Mereka orang yang aktif di gereja pelayanan tapi tindakan mereka justru berbanding terbalik. Dan parahnya mereka merasa benar. Jujur Pak, saya sedih sekali. Saya sudah nggak tahan, tapi bagaimana kalau keluar? Kami mau memenuhi kebutuhan dari mana? Sedang sekarang suami saya juga kena PHK, belum dapat pekerjaan. Sedang saya juga harus membayar pinjaman yang saya pinjam untuk memberikan pengobatan suami saya. Sakit beberapa bulan karena paru-paru. Dengan ketidakadilan yang saya dapat, saya hanya belajar untuk berdiam. Tidak bereaksi tapi terkadang sakit sekali. Ada rasa tidak terima, kok sama sekali tidak dihargai bahkan dilupakan. Bagaimana dulu saya bersama suami saya berjuang membuka dan memulai tempat ini. Saya yang seorang wanita sampai turun tangan memegang traktor, nyangkul siang, kadang dijadikan malam dijadikan siang. Apalagi kalau lagi darurat. Sedih Pak dengan perlakuan mereka, padahal mereka hamba Tuhan. Tapi tetap saja orang tidak melihat kerja kita. Tapi tapi lebih melihat pada kedekatan emosi, memiliki hubungan dekat dengan bos. Sopir saja bisa digaji 4,5 juta karena dekat dengan bos. Pak Eras, sebaiknya saya harus bagaimana ya Pak? Bertahan sakit, keluar juga nasib keluarga saya bagaimana? Sudah bertahun-tahun mengalami seperti ini, rasanya lelah untuk bertahan. Puji Tuhan saya selalu ikut doa pagi bersama Bapak dan juga mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Jadi saya bisa kuat. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu buat Bapak. Tuhan memberkati lebih lagi. Saya ikut sedih mendengar pernyataanmu ini. Tapi nasibmu akan diubah. Diubah sedikit, tidak diubah banyak. Penghasilanmu akan bertambah sedikit setelah ini. Ya, kamu sabar dulu, jangan dendam, jangan marah. Karaktermu yang
Seperti itu tidak boleh dikembangkan, itu menutup berkat. Jangan marah, jangan gerundel, jangan murmurs, ngomel di belakang. Terimalah semua dengan ucapan syukur. Dan Tuhan berkenan dengan hal itu, lalu kamu akan dipulihkan Tuhan. Ya, Tuhan menolong kekasih ini, Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kekasih kami ini. Amin. Dalam waktu tidak lama kamu akan diubah nasibmu. Tetap setia di situ, jangan cari pekerjaan lain dulu. Ya, pokoknya prinsipnya bisa dilewati, prinsipnya bisa dilewati. Kamu harus tetap ikut suara kebenaran sampai hati kamu dipindahkan di surga. Memang dunia tidak ada kebahagiaan, ya. Oke, tetap setia. Pria usia 35 tahun, duda PNS. Salam Pak Pendeta, saya menikah tahun 2014. Awalnya pernikahan kami baik-baik saja. Selama 7 tahun belum dikaruniai momongan, dan saya dituduh keluarga besar dari istri saya mandul, dan sering juga mertua saya menyuruh supaya kami cepat cerai. Karena kami tidak ada pemberkatan nikah atau peneguhan nikah, hanya simbolis pelaksanaan di gereja, dan kami hanya pencatatan sipil pernikahan. Saya sudah lebih 10 kali mengajukan permohonan pemberkatan nikah, tapi istri saya selalu menolak karena ada denda adat yang belum saya lunasi. Puncaknya tahun 2021 kemarin, kami resmi bercerai dan sekarang saya dekat dengan seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan saya, kami hanya pencatatan sipil pernikahan. Setahu saya pencatatan sipil pernikahan sudah memiliki legal standing. Coba dipelajari dulu, jangan kamu punya legal standing, kamu menikah lagi nanti melanggar hukum, ya. Tetapi kamu katakan di sini sudah cerai. Saya tidak mengerti, ya. Tidak diberkati secara adat, hanya simbolis dilaksanakan di gereja, lalu ada catatan sipil. Apa bedanya pemberkatan nikah dengan simbolis pelaksanaan di gereja? Jadi tidak ada pemberkatan tapi simbolis pelaksanaan di gereja dan catatan sipil. Kamu sudah 10 kali mengajukan permohonan pemberkatan nikah, tapi istri saya selalu menolak karena ada denda adat. Saya tidak tahu denda adat ini apa dan berapa. Sekarang sudah bercerai, ya. Sekarang kami bercerai dan sekarang udah berarti sudah cerai. Membaca begini itu saya dalam hati nggak ngerti tapi ada marahnya juga. Kenapa ya? Harus menghargai adat sampai pernikahan yang kudus dikalahkan. Nggak ngerti saya. Adat ya adat, tidak semua adat itu dibuang. Tapi kalau sampai membuat kehidupan perkawinan tidak proporsional, jadi tidak menghormati Tuhan. Kamu menghadapi orang tua dan orang tua pasangan, maksud saya, mertua dan masyarakat seperti ini. Sekarang sudah cerai. Lupakan. Hidup baru saja dalam Tuhan. Apa yang sudah terjadi kemarin kamu anggap mimpi buruk saja. Kamu tidak bisa mengembalikannya lagi. Cuman saya harus mempersoalkan simbolis pelaksanaan di gereja dengan pemberkatan nikah itu apa bedanya. Yang memberkati pernikahan itu Tuhan. Dan gereja itu mengesahkan dan pemerintah mencatat. Dan pengesahan itu cukup dengan pelaksanaan simbolis bisa saja. Yang memberkati itu Tuhan. Mau seremonial ibadah pemberkatan model apa juga Tuhan. Ini pola-pola kekristenan seperti ini betul-betul pola-pola kekristenan yang jauh dari kebenaran. Tapi baiklah, kita tidak boleh menyalahkan si A si B dan saya tidak menyebut siapa-siapa di sini, ya.
gereja mana. Cuman untuk pria ini ya sudah, anggaplah nightmare, mimpi buruk kemarin, sekarang mulailah hidup baru. Pertanyaanmu, apakah boleh menikah? Saya tidak menjawab, kamu harus bertanya kepada Tuhan. Oke, cukup. Dari seorang pria usia 30 tahun ya, sudah menikah. Salam Pak Pendeta Erastus yang saya kasih, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan khotbah Bapak. Khotbah Bapak. Sejak awal saya mendengar di akhir tahun 2019, awalnya saya kira Bapak pendeta sesat. Ya. Yang bertanya ini seorang pendeta juga ini. Seperti yang diisukan oleh orang-orang. Terlebih saya juga dikirim surat edaran mengenai poin-poin kesesatan Pak Eras. Tapi sekarang saya tahu Bapak tidak sesat seperti yang diisukan. Ya. Saya juga membaca surat itu yang diedarkan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Bisa ya, ada gereja atau sinode begitu ya. Padahal kalau saya somasi, bisa panjang, tapi saya tidak melakukannya. Setiap mendengar khotbah Bapak, hati jiwa saya gemetar, seperti Tuhan langsung berbicara kepada saya. Bapak benar-benar pendeta yang selama ini saya cari dan rindukan. Setelah bertahun-tahun saya mencari gereja dan pendeta mana yang layak harus saya dengar. Karena jujur saya tidak bertumbuh dengan khotbah-khotbah pendeta yang tidak mengkhotbahkan kebenaran. Dan karena saya masih bergerak dan menjadi full timer di gereja saya stres dan pusing setiap mendengar khotbah-khotbah pendeta yang diundang oleh pendeta saya setiap minggunya. Sekarang saya hanya mau mendengar khotbah suara kebenaran dari yang Pak Eras sampaikan melalui Truth ID. Karena khotbah Bapak benar-benar membuat saya berubah. Saya dan istri saya juga rutin ikut semua program Truth ID, ibadah raya, doa puasa, doa pagi, abam, dan lain-lain. Sekarang saya diperhadapkan sebuah pergumulan Pak. Istri saya sudah tidak bekerja setelah kehamilan anak kami, jadi saya sekarang bekerja sendiri. Karena pandemi gaji saya dipotong supaya ikut dibebankan sewa rumah yang dijadikan gudang barang gereja. Karena pandemi gaji saya dipotong supaya ikut dibebankan sewa rumah yang dijadikan gudang barang gereja sekaligus tempat kami tinggal. Awalnya rumah ini ditanggung full oleh gereja. Tapi sekarang kami juga ikut menanggung biaya sewa 50%. Sebenarnya awalnya pendeta kamilah yang meminta kami agar kami tinggal di situ, ya betul, agar menjaga barang di situ. Jadi karena hal itu pendapatan saya jauh kalau dipotong itu ya dari kebutuhan keluarga kami. Akhirnya saya pun diam-diam kerja ojek online untuk sampingan. Ini pengerja gereja ya, full timer. Ini pendetanya memotong rumah yang dia disuruh tinggal di situ untuk menjaga. Ini tidak berberi kemanusiaan. Ini nggak ngerti ada pendeta begini nih, nggak ngerti. Nggak ngerti ada pendeta begini. Menurut saya sadis ya. Ketegaannya tinggi ya. Dia pasti tahu istrinya tidak bekerja, penghasilan dia pasti ngepas. Sampai dia ngojek online. Ini kan pendeta jadi ngojek online, tega juga ya. Belakang setelah rapat gereja, ada satu pengerja menyinggung bahwa saya tidak boleh memiliki kerja sampingan di luar jam kerja full timer. Saya tahu saya salah karena menarik ojol di jam kerja full timer gereja. Tapi hal itu karena memang gereja pun setelah pindah lokasi tempat ibadah tidak memiliki ruang kantor sekretariat gereja. Jadi saya kerja dari rumah dan monitor melalui WA supaya tidak ada pekerjaan yang lalai. Dalam rapat gereja itu pun saya diasumsikan oleh pelayan tersebut bahwa saya dimanjakan oleh fasilitas gereja di mana dia menilai pemborosan uang jemaat. Akhirnya saya jelaskan bahwa rumah itu sekarang sudah dibebankan ke kami juga, bukan free gereja yang kasih. Saya juga dilarang untuk naik altar untuk melayani main musik dengan alasan butuh orang di bawah panggung untuk stay alat-alat media Zoom online. Padahal dia sendiri kalau bukan jadwal main musik tidak datang ke gereja. Dia hanya ikut melalui Zoom online yang seharusnya
bisa datang membantu persiapan ibadah. Akhirnya dengan rentetan peristiwa itu diputuskan agar saya naik gaji sesuai UMP ya. Upah minimum DKI. Setelah 4 tahun tidak pernah naik gaji. Walaupun sebenarnya itu belum cukup kami karena banyak tanggungan. Tapi jujur Pak, saya sudah tidak nyaman dengan situasi gereja. Walau banyak diisukan ke saya, tapi saya tidak membalas dan hanya diam seperti yang Pak Eras ajarkan. Walaupun saya pelakunya orang sama, di sini lain pendeta saya seperti tidak ada wibawa dalam mengambil keputusan dan cenderung diam, tidak membela atau mengklarifikasi. Dalam rapat gereja itu, saya rasa benar-benar dipermalukan. Saya pun menjelaskan alasan-alasan saya, kerja sampingan dan isu tentang fasilitas gereja yang dituduhkan ke saya dengan menangis karena terbawa suasana. Oh ya Pak, saya seorang wanita berusia 65 tahun. Oh ini wanita ini. Oh ya Pak, pendeta saya seorang wanita berusia 65 tahun. Mohon pencerahannya ya Pak, harus saya lakukan. Apakah kami harus keluar dari tempat ini, di mana satu sisi tidak bertumbuh secara rohani, dan isu-isu yang karena oleh satu orang pelayan itu, dan di sisi lain saya juga sedih jika keluar karena kondisi gereja yang benar-benar masih membutuhkan saya. Karena saya merangkap cukup banyak bidang, maaf kalau terlalu panjang Pak. Kau masih muda sekali ya. Dan saya lihat kamu sebenarnya multi talent. Kamu orang yang multi talent. Kamu itu punya beberapa talenta ya. Dan sebenarnya kamu juga punya karakter atau pribadi yang cenderung mengalah ya. Cenderung mengalah. Karaktermu baik. Yang kamu lakukan sekarang adalah tetaplah di gereja itu karena gereja itu membutuhkan kamu. Ya, berpada dengan apa yang ada, ikuti terus Truth ID. Karena keadaan bisa berubah setiap saat. Ya, suatu kali kamu bisa jadi gembala di gereja tempat itu. Kalau kamu tidak menjadi gembala di tempat itu, kemungkinan kedua kamu keluar dari gereja itu, ikut sinode lain dan kamu membuka gereja sendiri. Dan yang kedua ini kayaknya lebih tepat. Ada 2 opsi yang kamu akan alami ya. Kalau kamu masih di gereja itu dengan ajaran yang kamu sudah tidak nyaman, itu prinsip sekali. Tapi untuk sementara tetaplah di situ karena peranmu sangat besar di gereja itu. Mau tidak mau kamu harus tetap betah di situ. Tapi belajarlah terus truth kebenaran. Suatu hari kamu bisa membuka cabang sendiri. Gereja sendiri maksud saya. Dinaungi oleh sinode lain. Yang kebenarannya sama dengan apa yang kamu pahami. Dan pasti kamu dibantu. Oke? Selamat berjuang. Hubungi kami lagi setelah ini. Amin. Terakhir ya, Salam Pak, saya ingin bertanya sesuatu mengganggu pikiran saya. Dalam 1 Korintus 5:5 dikatakan diserahkan kepada iblis binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Ayat ini apakah berarti sekalipun melakukan dosa tapi tak percaya akan selamat? Apakah bisa orang yang tidak mengalami proses kesengsaraan dimurnikan bisa masuk surga walaupun percaya? Tidak ada orang masuk surga tanpa proses kesengsaraan atau penderitaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang masuk surga harus mengalami penganiayaan. Penderitaan pasti harus dialami. Nah, ayat yang mengatakan tubuhnya diserahkan kepada iblis supaya jiwanya selamat. Ini bisa berarti tubuh itu dibuat cacat oleh Tuhan, sakit, mengalami penderitaan fisik tapi bertobat. Ada suami-suami yang didoakan istrinya akhirnya diserahkan kepada iblis tubuhnya. Tertabrak, stroke, sakit. Nah udah.
jadi bulan-bulanan iblis, tapi jiwanya selamat. Itu maksudnya. Jangan sampai mengalami itu ya. Oke? Iya. Simpson begitu. Matanya dibutakan, dia buta, cungkil matanya. Tapi dengan demikian dia malah selamat. Kalau dia masih sehat, waduh, masih nakal tuh Simpson. Oke? Demikian Abam di episode 486. Kita ketemu di episode 487. Tuhan memberkati.